Teman, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tentunya sangat bahagia menyapa kalian ya. Saya minta maaf. Oke, mungkin oke. Saya ingin menyapa sekali lagi. Ingin menyapa kalian sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih teman-teman. Kebetulan kemarin adalah saya libur, lah kok bunga saya kleper gak ono banyune. Ya wis, itu masalah pribadi saya ya. Jadi bunga aku tak tinggal libur di ini, lah kok mati sek gak ono sing delok. Jadi saya sangat kaget sekali teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Kebetulan kemarin adalah sebentar, suara saya keluar lagi. Suara saya keluar sendiri. Jadi saya ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Derir Febrian, terima kasih yang sudah hadir juga. Ini ada beberapa orang yang sudah masuk nih di Zoom ya, karena saya sudah berjanji akan memasukkan siapa saja. Silahkan masuk teman-teman. Siapa saja. Untuk hari ini siapa saja, cuman kalian tak minta silent ya. Halo? Ya Mbak, ya udah nggak apa-apa masuk nggak apa-apa, tapi silent dulu ya. Karena ini pembahasan yang sangat penting dan tolong nanti satu persatu ya, ojo tukaran, ojo rame-ramean ya. Saya tidak ingin nanti kok wokeh men sing mlebu metung kok Pak Bia juga ini Melayu. Jadi tolong nanti dikondisikan aja ya. Jadi kalau siapapun yang hadir, saya invite kalian hadir ya. Jadi siapapun linknya di mana Miss? Tadi linknya sudah saya bagikan ya. Tadi linknya sudah saya bagikan. Oke, nyimak sambil kerja. Jadi posisinya tolong yang bagi tidur, bagi kalian yang tidur, tolong jangan dilihatkan. Terus kalau kalian lagi apapun, jangan diperlihatkan juga. Waduh, yang hadir banyak ini ya. Kemungkinan besar yang akan hadir ini banyak ya. Jadi buat kalian yang hadir, saya minta untuk dikondisikan juga. Jadi jangan sampai kalau kalian tiduran rebahan di ranjang terus kalian diperlihatkan, ya tetap toh adat sopan santunnya ya harus ada, bener nggak? Jadi siapapun ya, karena saya ngundang Pak Bia Cukainya jam 9.15 waktu Indonesia ya. Mbak Carmila terima kasih. Sambil lap-lap Miss, yoi silakan yang lap-lap. Mana lagi yang lainnya ini? Kok cuman satu saja ini? Saya tak sambing ngombe dikit. Karena kita, saya dan sampean itu apa ya? Tentang undang-undang itu sebenarnya semua ada, Mbak. Tapi kan tidak semua orang paham tentang undang-undang. Di pasal-pasal itu sudah sudah dijelaskan. Tapi kan kita orang awam ya wes ngono kuwi bener omongane sampean. Kita itu kadang-kadang tidak ingin belajar, tidak ingin membaca karena kesuwen mumet. Ya ide perlu nih apa ya apa. Bu Nuri terima kasih yang sudah hadir ya Bu Nuri ya. Ngiwonengen Bu Nuri hadir. Jadi pasal-pasalnya ada, tapi kan kalau bukan bidangnya, lah ya masa iya guru aja apa itu bahasa Inggris sendiri, bahasa Indonesia sendiri, matematika sendiri. Masa kita sebagai masyarakat kita harus memahami semuanya. Undang-undang TKW. Oh, bukan undang-undang TKW, PMI, kan sing nesune. Undang-undang PMI, undang-undang pajak, terus undang-undang keimigrasian, kan kita nggak paham semuanya toh teman-teman. Karena itulah kita belajar, bener nggak? Ya kita nggak paham, ya sudah, ya itu aja yang kita pakai. Jadi nggak mungkin dong ada yang bilang kamu harus belajar, kenapa nggak belajar? Harus seperti ini, harus seperti itu. Halo Wahyu. Halo Bu Jini. Oke, di mana? Selamat pagi. Lagi di mana yuk? Mau berangkat ke dokter Miss. Lah kenapa kok ke dokter sayang? Untuk nyerahin cek urinnya anjing Miss. Hah? Cek urinnya anjing? Waduh. Anjingnya butuh cek urin. Anjing butuh cek urin. Ini saya bisukan soalnya rame di tempat saya. Oke, siap. Terima kasih. Iya, oke, memantau. Oke, siap. Oke, sangat senang sekali ya karena kita semua akan berbicara dan ini yang pertama kalinya dan yang paling menyenangkan adalah
dari pihak Bea Cukai sendiri itu mau berbicara. Ini pertama kalinya ya. Karena seperti yang diisukan di luar sana itu, saya terkenal di Bea Cukai dan dimusuhi Bea Cukai, ternyata itu hanya adalah gosip saja. Jadi mereka bilang tidak ada yang membenci saya. Jadi sampai saya baper, sampai saya itu ada yang ngasih tahu mau disomasi sama Lulu, suaranya siapa kok metu nih? Sebentar. Bungaku tak tinggal libur. Wis cepat nih kono. Jadi buat teman-teman, saya cuman berusaha yang terbaik, belajar, dan mungkin nanti Wahyu atau Mbaknya nanti juga bantu saya ngelihat pertanyaan, karena kan saya tidak bisa lihat banyak nih. Jadi the power of mantili, jadi dulu gak bahaya tak. Oke, jadi aku hadir Miss, sehat selalu. Kemarin kan waktu saya bahas tentang bule-bule yang menipu-nipu tadi, kalian ngomong sama Pil yang ngarani. Ngomong sama saya, Miss Yuni kenapa sih tidak ditanyakan tentang Bea Cukai yang lebih penting? Kenapa Miss Yuni lebih membahas laki-laki loh? Karena kebanyakan dari teman-teman itu terkonyong-konyong kotor dengan laki-laki. Jadi Miss Yuni juga membahas. Kan Miss Yuni bilang, yang kita bahas itu berdasarkan dari kenyataan. Jadi orang ngomong apa, di situ telepon apa, ya saya masuknya di situ. Saya tuh nggak bisa koyok piye lek ngarani, koyok mengada-ngada, nggak bisa. Jadi yang kita bahas ya seperti itu gitu loh. Jadi tidaklah selalu yang viral ya teman-teman ya. Kalau mereka yang datang meminta saya tolong, ya saya tolong. Lah kalau yang enggak, ya masa saya yang teriak-teriak? Bener nggak? Lo nggak ada yang membahas tentang Bea Cukai, ya saya nggak bahas Bea Cukai toh. Ini karena heboh, semua orang ngirimin tentang Bea Cukai buah-buahan ini, maka saya membahas tentang Bea Cukai. Cayo Miss, jangan diabaikan ya Miss, siap. Maksudnya jangan diabaikan atau diabaikan, Rek? Iki ono wong telepon ijazah bermasalah, terus aku kon piye. Jadi sekali lagi buat teman-teman, ini semua berdasarkan pada kenyataan. Iki Weni masuk sret. Dine. Betul Miss, setuju. Jadi kita berdasarkan siapa yang telepon. Jadi bukan berdasarkan yang viral. Terus kemarin tiba-tiba banyak orang yang telepon tag nama saya tentang Mbak Novi ya. Saya ngefans banget sama dia. Mbak Novi ini membahas tentang seorang anak kecil yang ODGJ karena ibunya menikah dengan orang Hong Kong. Nah, ini angel bahasannya ya. Ini bahasan yang berat buat saya. Karena kita ngelihat dampaknya ke anak. Makanya kan kemarin saya sempat bahas kan, kalau orang tua cerai itu nggak ada masalah. Tapi yang berdampak itu pada siapa? Pada anak. Kenapa saya selalu katakan jangan lupakan anak? Kamu boleh membenci suamimu, kalau kamu boleh membenci siapapun, tapi bukan anakmu. Gaya hidupmu boleh berubah, tapi itu adalah darah dagingmu. Jadi dari kemarin kita banyak menemukan keluarga-keluarga yang keadaannya miris ya, sampai meninggal dunia pun kita bisa temukan saat anaknya mau mencari. Jadi saya pribadi karena memang keadaan di kampung kita kurang tahu ya. Jadi kebetulan orang kampung kan tidak semua orang kenal saya, karena juga mungkin dari tetangga, dari teman yang mengenalkan akhirnya bisa menemukan nomor saya. Sangat miris sekali ya, karena saya tidak kenal mbaknya ini. Kalian hidup bahagia di Hong Kong, terus masa depanmu yang ada di Indonesia itu hancur loh mbak. Saya lihat video-videonya dari Mbak Novi itu, dari kiriman tetangganya itu sangat miris sekali ya. Jadi saya sangat sedih ya, sangat sedih sekali. Cuman kan saya harus fokus dengan apa yang ada di sini. Kalau saya membahas tentang orang lain yang sudah dibahas, ya nggak lucu. Miss, banyak sekarang YouTuber yang kayak gitu lah. Kan saya bukan dari kebanyakan YouTuber tersebut. Benar nggak teman-teman? Jadi saya tidak membahas yang sedang saat ini sudah viral di luar sana. Karena sudah viral, terus saya mau ngapain? Bener nggak? Jadi saya akan fokus saja sama yang di sini. Fokus yang dimana kalian saat ini nih bingung tentang paketan. Bingung juga tentang
yang di gudang itu. Saya itu juga pengen tahu loh, pengen ngobrol. Masa iya sih bea cukai sama barang pengiriman itu putus? Kita harus menyelidikinya sampai di mana. Tapi kan sekali lagi bukan ranah saya. Karena itu saya bertanya. Banyak orang yang gagal paham, dipikirnya saya itu melabrak orang. Saya tuh tidak pernah melabrak PT. Saya juga tidak pernah melabrak bea cukai, BP2MI, ataupun BPJS. Bener nggak sih? Jadi semua itu karena kalian nanya, saya cross check. Tapi pemahamannya seolah-olah saya itu mencari benarnya sendiri. Bener nggak sih? Teman-teman yang sudah hadir, Bu Nuri, Ngiwon, Nengen, Niki, Gibran, Lindaku, Jenner, Mbak Mariam, terima kasih yang sudah hadir ya. Singapura juga, Malaysia, Taiwan. Yuni ada anak minta solusi, pas kasih tahu Man Kong, karena dia mungkin butuh dimengerti juga. Kadang kalau Miss Yuni bahasanya Taiseng, jadi dia nggak tahu harus gimana. Bener Mbak, cuman sampean harus tahu ada beberapa orang, ada yang diajak ngomong secara pelan-pelan itu masuk, ada yang orang diajak ngomong pelan nggak masuk. Jadi saya ingin, karena ya saya tidak bisa mengetahui tabiat orang satu-satu Mbak. Jadi orang nelpon saya itu per harinya itu 100 sampai 300. Saya nggak bisa membedakan karakter-karakter mereka. Kalau mereka telepon saya, mereka sudah harus tahu resikonya telepon saya. Telepon saya, suara saya Taiseng Mbak. Saya nggak bisa pelan-pelan. Kalau saya pelan-pelan, kalian dengar nggak saya ngomong? Karena itu saya tidak bisa. Kalau kalian tidak bisa menyesuaikan dengan saya, maka kalian tidak cocok curhat sama saya. Karena itu gaya saya nggak bisa ikut gaya orang. Saya nggak bisa. Bener gak? Saya nggak bisa kalau harus halo. Samsung di silent dulu Samsung. Jadi saya nggak bisa Mbak, karena saya nggak bisa ikut style orang. Saya nggak bisa. Ini saya. Kalau kalian mau telepon saya, ya ini cara saya. Orang telepon saya sudah tahu akan masuk YouTube dan Facebook. Orang telepon saya sudah tahu siapa saya. Lolek kamu yang minta saran, terus kamu yang nggak kerungu kemerusuk. Iya, nggak ada yang tahu Mbak. Bener nggak? Karena saya nggak bisa pelan-pelan karena kalian nggak kerungu, karena kalian tuh sambil nyambi. Kalau saya pelan-pelan, sepertinya tidur. Sampai nggak salah ngomong bahwa banyak orang yang telepon Miss Yuni itu punya masalah dan mereka itu perlu didem-dem Miss. Iya. Tapi masalahnya, saya nggak bisa dong ikut arus dia. Loh, dia yang minta tolong, masa dia yang ngatur? Bener nggak? Iya kan? Karena kalau kalian curhat sama saya, ini style saya nggak bisa gitu loh. Saya sudah mencoba untuk kalem, tapi saya merasa itu adalah pura-pura. Saya merasa bahwa saya sedang fighting dengan diri saya. Wong sampean tak nasehati aja ngengkel, wong saya mendeli aja kalian masih ngengkel. Sampai direwangi semaput-semaput di depan majikan. Jadi buat teman-teman, kalau memang kalian minta telepon saya, kalian minta berbicara dengan saya, kalian harus tahu resikonya. Bahwa saya itu jepat-jepat lah nyelendak-nyelendak. Bener nggak sih? Ini si bule masih telepon saya lagi. Si bule ini masih telepon saya lagi nih. Jadi, kenapa saya selalu katakan pada kalian semua, saya nggak bisa ikut style orang. Kalau kalian pingin halus dan lembut, ya kemarin itu ada mbak yang minta pesugihan itu, minta dukun. Orang minta pesugihan, saya ngomongnya harus kalem mbak. Orang, saya lihat style juga loh. Saya lihat style juga. Tapi memang saya minta maaf, saya tidak bisa diatur oleh kalian. Kalau kalian tidak suka dengan aturan saya, ya mungkin
ya memang tidak cocok dengan saya. Karena saya maunya satset, ayo next lagi. Satset, next lagi. Lah kalau saya bahas satu orang karena kalau orang curhat dibiarkan 1 jam nggak selesai, Mbak. Ya. Jadi kalau kalian curhat sama saya rendam hatinya. 1 jam itu nggak selesai untuk satu orang loh. Karena curhatannya akan geladrah. Karena kalian punya ruang dan waktu dan ngesakne sing liyane ono sing tabrakan, ono sing loro, ono sing enak, ono sing masuk rumah sakit. Paham gak maksud saya? Kowe butuh apa? Ya wis diomongne kuwi ae. Ya kalau memang kalian merasa suara saya hutaiseng dan gak suka, ya mungkin memang gak cocok, salah orang. Ya bener, ada salah satu orang yang komen sama saya, iya bukan salah Miss Yuni, saya salah orang untuk curhat sama Miss Yuni. Iya, karena memang seperti itu pada kenyataannya. Saya mengadakan podcast ini bukan untuk menyenangkan orang lain. Saya hanya menyampaikan berdasarkan fakta dan diri saya sendiri, style saya. Mohon difahami ya teman-teman ya. Iya memang benar kalau pingin curhat nyantai itu memang bukan sama saya. Nggak cocok. Curhat sama saya itu artinya adalah memang nyelentak lan cepat-cepat. Nggak ada yang namanya curhat sama Yuni itu dibagusin. Nggak ada. Nggak ada. Wong Melisa tak amuk kok. Posisi Melisa loro loh. Bener nggak sih? Jadi saya minta maaf, memang ini style saya. Kalau memang kalian pingin curhat terus nggak di-up, banyak kan organisasi itu menuliskan bahwa saya aja menangani masalah berpuluh-puluh tahun, tidak pernah saya up di media sosial. Kenapa Yuni sekarang lebih nyuka up, tidak ada privacy? Loh, ya monggo, itu ada organisasi itu. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah menangani kasus bertahun-tahun, tidak pernah di-up. Lah itu cocok buat kalian. Yang tidak suka diselentak Yuni, diamuk Yuni. Jadi memang kita punya style sendiri-sendiri ya Mbak ya. Nggak bisa kita paksakan untuk ikut gaya orang lain. Nggak bisa. Saya adalah saya, mereka adalah mereka. Jadi kita masing-masing punya karakter masing-masing ya. Jadi nggak bisa. Jadi mereka mendapatkan kasus, mereka tutupin. Itu benar. Benar sekali. Ki bapak orang metu ki. Bapak kemana? Saya minta maaf ya. Bukan karena saya ingin tetap menjadi diri saya sendiri. Saya tidak bisa ikut style kalian dan kenapa saya tidak memiliki organisasi? Kenapa tidak ada orang yang melirik saya? Ya karena saya cepat-cepat dan nggak bisa diatur. Jangankan itu, ada salah satu instansi pemerintah juga bercerita saya harus diatur, saya nggak mau. Ini dari Bia Cukai ya, sebentar ya Mbak ya. Halo? Recording stopped. Oke, ruang operasional inbound. Oke, mungkin ini Pak Ferry ya. Halo? Halo Bapak? Pagi. Waduh, ini pertama kalinya saya berbicara dengan pihak Bia Cukai. Waduh, senang saya ini Pak. Halo. Baru kita pertama kali ketemu muka ya. Betul. Pertama kali Bapak. Gimana Bapak? Sehat, alhamdulillah Miss. Sehat Miss. Sehat Bapak, sehat. Ya. Oke. Ini saya minta maaf mengganggu hari Sabtu Bapak ini. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Sebelum saya bahas berikutnya Pak, sebentar saya rekod dulu. Izin rekod nggak Bapak? Recording in progress.